Pertama, pas kita buka Google, yaitu ketik aja Turkiye Bursları. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, klik yang paling atas Turkiye Scholarship, dan kemudian akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, itu tergantung laptop kalian juga ya, pakai bahasa apa. Terus di sini ada tulisan application or login. Kalian klik aja. Nah, ini email dan sandi punya saya yang dulu. Untuk yang baru klik daftar aja. Kalau yang belum punya akun ya. Nah, di sini untuk pembuatan akun ada beberapa hal yang harus kita isi, seperti nama. Nah, di sini misalkan nama saya itu ya. Karena nama saya cuma ada 2, jadi tulis nama awal, nama tengah gak usah, langsung aja ke nama akhir. Kemudian di sini ada jenis kelamin, perempuan ya, saya tuh pastinya. Nah, tempat enggak sih, cuman tanggal lahir aja. Nah, kemudian di sini kewarganegaraan. Pilih aja, kalau saya Indonesia. Terus jangan lupa ditulis juga alamat emailnya, Surel. Kemudian tinggal di copy paste aja ya email yang kalian gunakan untuk aplikasi ini. Dan jangan lupa kalian buat kata sandinya. Untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan rahasia gitu. Nah, diusahakan untuk pertanyaan rahasia di bawah sini kalian menggunakan pertanyaan yang tidak kalian lupa. Selanjutnya, setelah pertanyaan rahasia, klik aja nanti saya bukan robot ya di bawah ini, terus klik saya setuju dan periksa kembali datanya, kemudian save. Setelah kalian save, di sini akan muncul hal seperti ini, klik saya setuju dan menyimpan ya. Klik save lagi, kemudian masuk ke home page, halaman beranda. Tapi sebelumnya kalian masuk ke email dulu. Nah, di sini akan ada email dari YTB-nya. Nah, kalian akan diberikan link. Masuk ke link yang diberikan oleh YTB untuk masuk ke aplikasi untuk login gitu. Diklik aja linknya. Nah, setelah kalian klik linknya akan muncul seperti ini. Klik aja Ana Saifa, itu homepage ya. Kemudian kalian ketikkan email kalian yang sudah terdaftar, sandinya, klik apply atau gabung. Selanjutnya akan masuk ke aplikasi YTB seperti ini. Untuk yang pertama kalinya, kalian klik sunting aja di informasi pribadi. Kemudian tinggal diisi aja. Di sini sudah otomatis ya ada nama saya karena tadi sudah terdaftar di akunnya. Nah, tinggal diisi aja kayak statusnya apa, kemudian negara tempat lahirnya apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian misalkan punya paspor, klik paspor. Kalau misalkan belum punya paspor, tinggal pakai nik aja nomor KTP. Nah, kemudian di sini tulis aja misalkan nomor paspornya. Ini saya ngarang ya. Kemudian kayak jenis paspornya apa. Selanjutnya di sini ada kayak kode negara paspor. Nah, di paspor itu sudah tercantum ya, tinggal kalian lihat aja di buku paspornya. Jangan lupa kalau misalkan kalian saya memiliki kewarganegara yang lain, klik aja. Kalau tidak punya tidak usah di checklist. Tinggal di bawahnya aja nanti diisi-isi ya. Misalkan kayak etnisnya apa, agamanya apa, kemudian apakah ada status disabilitas, kalian bisa pilih. Nah, nanti
Jangan lupa ya di ini nih yang kosong kayak dokumen paspornya tinggal dimasukkan aja, tinggal diupload. Setelah itu langsung klik simpan aja ya, klik save. Nah, di sini di bawahnya itu ada kayak informasi hobi, kemudian informasi bakat. Tinggal kalian isi-isi aja ya untuk melengkapinya. Nah, disesuaikan sama hobi-hobi kalian. Kalau sudah, tinggal di save aja ya. Ternyata harus memasukkan informasi on hobbies. Jadi kalian kasih narasi. Di sini kalian tinggal tulis aja hobi-hobi kenapa kalian menyukai hobi tersebut dan apa hubungannya gitu, dikaitkan dengan informasi beasiswa dan juga jurusan kalian gitu, dikait-kaitkan aja. Kemudian yang bawah itu informasi tentang bakat, talent gitu, tinggal disesuaikan aja kalian bisanya apa nih. Setelah itu bisa kalian save aja. Tapi di sini untuk personal information-nya belum checklist 2 ya, ternyata masih ada yang kurang. Ternyata yang kurang itu belum memasukkan foto. Nah, disunting kembali ya, diedit lagi dan masukkan aja foto kalian yang sudah disiapkan untuk aplikasi YTB ini. Setelah itu di sini akan otomatis ya, kalian bisa mengcrop untuk disesuaikan dengan aplikasinya. Di save, jangan lupa untuk disimpan kembali. Nah, di sini untuk halaman atau personal information-nya sudah checklist 2, berarti kalian sudah bisa melanjutkan ke halaman yang berikutnya, yaitu informasi keluarga. Di sini informasi keluarga juga gampang ya mengisinya, tinggal kalian tulis saja nama ibu, nama ayah, kemudian kayak status pekerjaan kedua orang tua itu apa, dan juga gaji bulanannya berapa. Setelah itu jangan lupa untuk di save ya, disimpan. Nah, setelah disimpan, di sini informasi keluarga sudah checklist 2. Mari kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tentang info kontak saat ini. Nah, ini juga gampang ya, tinggal klik aja. Kita tinggalin di negara mana, negara asalnya, kotanya apa, kode posnya apa. Di sini saya cuma mengarang aja nomor-nomor kode posnya. Kemudian juga nomor teleponnya jangan lupa diisi. Jalan apa, kemudian nomor bangunannya, kemudian juga nomor pintunya, tinggal diisi aja ya.
Nah, kalau misalkan di bawah ini informasi kontak saya berbeda dengan alamat tempat tinggal saya. Nah, kalau memang berbeda, misalkan di KTP-nya apa, tinggalnya di mana, tinggal di checklistin aja ya. Nanti tinggal diisi aja. Oke, kalau misalkan sudah diisi, nah ini akan checklist 2 kembali, jangan lupa di-save. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman informasi pendidikan. Tinggal disesuaikan aja, kalau kalian mau mendaftar S1 tinggal diisi aja SMP dan SMA-nya. Kalau mau misalkan daftar S2 berarti SMP, SMA, S1-nya. Dan begitupun untuk S3 ya, tinggal disesuaikan. Di sini saya mengisi informasi sekolah menengah. Tinggal diisi aja yang ada di sini. Nah, di sini ada hal yang unik. Kalau misalkan sekolah kalian tidak tercantum di list yang ada di sini, seperti sekolah saya ya, SMP-nya tidak ada nih sepertinya. Kalian tinggal tulis atau pilih aja dear atau lainnya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian statusnya apa? Luluskah atau masih berlanjut? Pasti lulus ya. Kemudian di sini tanggal mulai sekolah dan juga tanggal kelulusannya. Itu di ijazahnya ada. Tinggal dipilih aja di sini grade-nya bagaimana disesuaikan dengan ijazah kalian. Kalau saya skala penilaian 10 poin ya, mulai dari 1 sampai 10 gitu. Nah, kemudian tinggal diisi aja skala nilainya yang ada di ijazah, rata-ratanya ya. Kemudian tinggal diisi aja yang di bawahnya. Setelah itu klik save. Nah, lanjut untuk mengisi bagian SMA. Tinggal diisi aja untuk model bukan model penilaian, kayak model pengisiannya gitu. Itu sama. Kalau di sini untuk halaman sekolahnya muncul ya SMA saya, jadi tinggal diklik aja. Tinggal diisi-isi aja karena sama kayak sebelumnya. Di sini untuk tipenya yaitu Religion High School karena saya itu MA bukan SMA, bukan juga SMK. Tinggal diklik aja Religion di sini karena MA gitu. Selanjutnya diisi-isi aja semacam start date atau graduate date, yaitu tanggal mulai dan juga tanggal kelulusan. Di sini skala poinnya apa di ijazah kalian, tinggal diisi aja. Jangan lupa memasukkan ijazahnya, kemudian sampingnya ini adalah transkrip nilai. Nah, kemudian yang di bawahnya juga bisa kalian isi ya. Kalau misalkan ada kayak semacam prestasi yang signifikan, kalian tinggal ditulis aja. Kalau ada sertifikatnya, kalian tinggal checklist dan juga masukkan dokumennya. Kalau tidak ada, ya tidak usah di checklist. Setelah selesai semuanya, cek kembali dan kemudian jangan lupa untuk di save. Setelah di save, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu misalkan di sini ada gelar associate yaitu diploma D3. Kalau misalkan ada boleh diisi. Kalau misalkan tidak ada langsung aja ke bachelor's degree. Kalau yang mau lanjut S2 ya, karena ini informasi pengisian untuk ijazah S1. Oke, di sini aku akan mencoba mengisinya. Modelnya sama ya seperti SMP dan SMA. Tinggal masukkan aja negara tempat kalian kuliahnya di mana, kemudian city atau kotanya di mana, dan nama kampusnya apa. Nah, ini tinggal diisi aja di bawahnya yaitu fakultasnya apa, jurusannya apa, kemudian juga statusnya apa, graduate kah atau masih berkelanjutan kah.
Selanjutnya di sini tinggal diisi aja start date, kalian mulai kuliahnya itu kapan, tanggal, bulan, dan juga tahunnya. Dan di sini adalah graduate date, kapan kalian lulus, tanggal, bulan, dan juga tahun kalian lulus. Nah, itu biasanya di ijazah juga sudah tercantum ya, tanggal, bulan, sama tahunnya. Jangan lupa di sini poin grade untuk anak kuliahan S1 rata-rata itu skala 4 ya. Nah, tinggal ditulis saja IPK kalian berapa ketika S1, jangan lupa dimasukkan ijazah dan juga transkrip nilainya, di-upload ya. Kemudian untuk yang bawah-bawahnya tinggal diisi aja kalau kalian ada prestasi. Seperti biasa, kalau misalkan ada sertifikat tinggal di checklist dan juga masukkan dokumennya. Kalau tidak ada, tidak usah di checklist. Kalau misalkan kalian mau lanjut S3, nah tinggal diisi aja ya, tinggal dilanjutkan. Nah, untuk cara pengisiannya itu sama saja. Tinggal diisi aja apa yang tercantum. Nah, informasi pendidikan sudah checklist 2, mari kita lanjut ke language details. Nah, ini adalah informasi bahasa ya, kemampuan bahasa yang kalian ampuh. Nah, untuk native language-nya, bahasa Indonesia kalau saya pribadi. Kemudian di sini ada other language details. Nah, keterampilan bahasa yang lainnya, kalau kalian bisa bahasa Inggris misalkan, bolehlah diisi. Kemudian kalau ada sertifikat-sertifikat kayak TOEFL, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, dan lain-lainnya, kalau bisa disertakan di sini ya. Kalau tidak ada sertifikatnya pun, it's okay. Tinggal kalian pilih aja nanti, kalian tingkatnya pemula, tingkat canggih, atau tingkat higher gitu, atau kalian intermediate. Tinggal misalkan kalian selain bahasa Inggris punya juga misalkan kemampuan bahasa asing yang lainnya seperti bahasa Arab atau bahasa Jerman, Prancis, dan lain sebagainya, itu kalian bisa tambahkan atau add lagi ya. Nah, di sini saya memasukkan bahasa Turki. Walaupun belum bisa bahasa Turki, tapi untuk menggait aplikator, wah ini orang bisa bahasa Turki. Nah, kalian bisa belajar dari sekarang. Banyak kok pembelajaran bahasa Turki online gratis di YouTube. Tinggal kalian pelajari aja atau beli buku-bukunya. Oke, di sini adalah contoh punya saya ya, yang Turkish knowledge-nya yang di bawah, karena memang di sini saya sudah belajar sampai jebir, jadi tinggal dimasukkan aja informasinya. Kalau kalian untuk yang pertama kalinya karena belum mempelajari bahasa Turki yang seperti Abir, yang seperti A1 gitu, A2, nah itu tidak usah diisi. Setelah itu kalian save aja ya. Di sini langsung kita ke pengalaman kerja. Nah, kalau misalkan kalian sudah mempunyai pengalaman kerja, tinggal diisi aja detailnya. Misalkan di sini pengalaman kerjanya di negara mana, kemudian nama perusahaan atau lembaganya apa, dan lain sebagainya, tinggal kalian isi. Nah, tinggal diisi aja apakah kalian nih statusnya sudah left atau sudah keluar gitu, atau masih berlangsung kerjanya di sana. Kemudian di sini karena saya sudah left, tinggal ditulis aja misalkan mulai kalian kerjanya, kemudian tanggal selesainya kapan, dan juga kasih deskripsi dan save, jangan lupa ya. Baiklah, di sini saya telah menyelesaikan magang. Kalau pernah magang tinggal di checklist aja, kalau belum pernah ya tidak usah di checklist. Di sini ada informasi magangnya, misalkan saya magang di Filipina, namanya apa, nama sekolahnya, misal sekolah ini cuman ngarang aja ya. Kemudian durasinya kapan. Nah, tinggal di save aja. Kemudian jangan lupa ini juga penting, yaitu CV ya.
tinggal dimasukkan aja kemudian di save. Nah, ini contoh CV punya saya, bikinnya di Europass. Baiklah, ini adalah contoh punya saya nih yang sebelumnya. Saya pernah kerja di mana, kemudian magangnya stage itu di mana gitu. Baiklah, setelah itu pengalaman kerja sudah checklist 2. Selanjutnya ke kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik ini tidak diwajibkan karena tergantung kampusnya, meminta GRE atau lain sebagainya ya. Kalau kampus tujuan saya tidak membutuhkan. Lanjut aja kalau begitu ke social activities. Nah, di sini misalkan kalian punya sertifikat award, project, kemudian sertifikat yang lainnya tinggal diisi aja. Namanya apa, kemudian di sini juga ada kegiatan sukarela atau kegiatan volunteer ya. Tinggal ditulis-tulis aja, misalkan nama kegiatannya apa, kemudian deskripsi-deskripsi yang di sini tinggal diisi. Baiklah, nah ini contoh punya saya, kayak modul, project, sertifikat itu kayak tadi, award, project, kemudian sertifikat yang kalian pernah dapatkan atau pernah kalian ikuti ya kegiatannya. Nah, ini contoh yang sudah jadi yang punya saya yang lama. Nah, kemudian di sini juga ada Gonulu Activity Layer, yaitu kegiatan volunteernya, tinggal diisi aja. Nah, setelah itu di sini kegiatan sosial belum terchecklist 2 karena nggak diisi ya. Kalau diisi akan checklist 2 kok. Langsung aja ke pengalaman di Turkinya. Kalian pernah ada pengalaman tidak nih di Turki? Tinggal diklik iya atau tidak aja. Setelah itu jangan lupa untuk di-save. Baiklah, selanjutnya ke aplikasi saya atau My Application. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengisi dari awal sampai akhir, nanti ada informasinya ya. Sekarang kita ke halaman beranda lagi. Untuk mengisi seperti LOI, kemudian recommendation letter dan lain sebagainya. Tinggal diklik aja, diikuti ya, karena saya mau daftarnya S2 misalkan. Tinggal disesuaikan aja kalian mau daftar di tingkatan atau level apa. Nah, di sini ada ketentuan aplikasi, kalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, setelah kalian baca, klik aja di sini checklist saya telah membaca, kemudian jangan lupa untuk di-save. Selanjutnya, di sini adalah preferensi. Yang mana di sini kalian bisa memilih 12 universitas yang kalian mau. Nah, walaupun misalkan kalian hanya memilih 5 aja itu tidak apa-apa ya. Kalau misalkan kalian mau memilih 12-12-nya itu boleh. Tinggal diklik aja menambahkan atau add. Nah, di sini sudah ada otomatis ya jurusan-jurusan yang relate dengan background saya ketika S1. Nah, di sini ada tentang pendidikan semuanya yang berkaitan dengan pendidikan. Tinggal dipilih aja, misalkan di sini sudah tersedia, misalkan Education Management, saya kliknya. Dan yang muncul di sini ada Ankara University, kemudian Kocaeli, Eskişehir, Hacettepe, Bursa Uluda, Mersin dan lain sebagainya. Di sini ada juga ketentuannya. Ada di kota mana, kemudian bahasa yang akan digunakannya apa, durasinya berapa tahun, di sini 2 tahun. Tinggal diklik aja sesuai yang kalian inginkan. Tidak usah semua yang ada di sini kalian klik. Itu sesuai yang kalian mau aja. Misalkan kalian mau di universitas yang mana,
Misalkan untuk contoh milih Ankara, tinggal diklik aja, kemudian untuk itu langsung di save. Dan ini baru satu univ. Kalau misalkan kalian mau nambah lagi, boleh jurusan yang sama gitu kan, tapi kampusnya yang berbeda nih. Boleh misalkan pilih Kojelly University, di save aja. Dan untuk selanjutnya sama persis ya, sama halnya seperti tadi. Kalau misalkan kalian mau beda jurusan lagi, itu boleh diklik jurusan yang lain dan universitas yang kalian mau, tinggal disesuaikan aja. Untuk selanjutnya misalkan mau jurusan yang berbeda yaitu manajemen perencanaan pendidikan, boleh. Di sini ada METU ya. Tapi di sini ada persyaratannya karena dia menggunakannya bahasa Inggris. Jadi harus ada TOEFL. Nah, di sini sudah ada 7 kampus yang saya klik. Misalkan Universitas Teknis Yildiz itu mau saya jadikan yang pertama, tinggal ditarik aja ke atas ya. Tinggal disesuaikan aja. Ini mau nambah lagi di jurusan yang berbeda yaitu Elementary Mathematics Education. Nah, di sini tidak ada ini ya, persyaratannya. Persyaratan bahasa Inggrisnya. Jadi pakai bahasa Turki. Nanti pas di Turki akan ada belajar bahasa kembali mulai dari A1 sampai C1. Nah, inilah kampus-kampus jurusan yang sudah saya pilih, yaitu ada 12. Kemudian klik aja checklist dan jangan lupa untuk di-save. Preferences done, lanjut ke LOI-nya, Letter of Intent. Untuk LOI di sini kayak semacam esai, tapi kalian hanya mengisi di kolom-kolom. Tapi ini nggak asal mengisi ya. Untuk pengisian LOI ini akan saya jelaskan di segmen atau video yang berbeda. Nanti akan berlanjut. Kita skip terlebih dahulu ke interview location. Nah, di sini kalian mau interviewnya di negara mana? Kalau saya Indonesia, di sini ada pilihan Jakarta Selatan atau Aceh, pilih salah satunya. Kemudian selanjutnya yaitu reference information. Di sini semacam recommendation letter gitu. Kalian bisa minta ke orang-orang terdekat, orang penting, misalkan ke kaprodi, kepala sekolah, ke rektor juga bisa. Nah, kemudian
ke orang yang berpengaruh gitu, tapi orang yang berpengaruh tersebut dekat dengan kalian dan tahu gimana kalian track recordnya. Di sini saya contohkan, misalkan namanya ini Siti, surname-nya itu Mariana, teleponnya berapa, kemudian nama emailnya juga apa. Kemudian jangan lupa di sini ditulis company atau institution name. Misalkan Siti Mariana ini adalah kepala sekolah di SDN di Jakarta. Nah, title atau position dia adalah principal, headmaster ya, atau kepala sekolah. Kemudian juga jangan lupa dokumennya, reference letternya di-upload. Ini sudah ditanda tangan oleh kepala sekolah. Biasanya kalau di sekolah itu di institusi itu ada kop suratnya. Gitu. Jangan lupa di checklist dan juga di save. Kalau misalkan kalian ada beberapa reference letter, tinggal di-add aja, ditambahkan di sini ya. Baiklah, selanjutnya adalah scholarship program. Di sini ada beberapa program seperti ada merit scholarship program, itu berkolaborasi dengan YTB, tapi ada requirements-nya. Kayak persyaratannya kalian harus mempunyai misalkan LS, GRE, dan sebagainya. Kalau misalkan kalian mau pure YTB aja, klik no. Kalau misalkan kalian memang sesuai sama scholarship yang ini, yang kolaborasi sama YTB, kalian bisa klik yes. Kalau saya di sini mencontohkan untuk pure YTB. Di sini juga ada YTB X ISDB. Kalau kalian mau join, klik yes. Kalau misalkan mau pure YTB aja, klik no. Di bawah ini juga ada nama foundation kolaborasi sama YTB, ada ASEAN Joint Program kolaborasi sama YTB. Di sini saya klik no. Kenapa? Karena di sini saya hanya mencontohkan bagi yang mau daftar YTB aja, pure YTB, tidak kolaborasi sama yang lainnya. Setelah di save tadi ya. Nah, kemudian di sini adalah ringkasan aplikasi kita nih. Bisa kalian print ya untuk dipelajari kembali, kemudian dibawa. Misalkan kalau lolos berkas bisa dibawa ketika interview. Nah, ini adalah summary information, summary application yang tadi sudah kalian buat. Kalau sudah selesai semuanya, langsung aja klik checklist di sini dan juga langsung klik submit.